Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Renungan Harian HKBP Getsemani. Semoga pagi hari ini jadi pagi yang baik, jadi pagi yang penuh sukacita untuk kita semua. Karena pagi hari ini kita akan disapa firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita diingatkan mengenai kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali orang yang bekerja begitu kerasnya, begitu luar biasanya untuk bisa mencapai hidup yang baik. Bahkan saat ini ada tren kebiasaan yang disebut sebagai hustle culture. Sebuah tren yang sedang banyak dilakoni oleh anak muda di perkotaan. Mereka bekerja begitu kerasnya sampai rela bekerja melebihi waktu kerja normal pada umumnya. Bahkan ada juga mereka-mereka yang mau mengambil beberapa pekerjaan sekaligus gitu dalam satu waktu. Sebuah kebiasaan, sebuah tren yang luar biasa yang bisa kita lihat saat ini di perkotaan. Mereka bekerja begitu luar biasanya dengan tujuan untuk bisa segera mencapai kesuksesan. Pada dasarnya nggak ada yang salah sih dengan tren atau semangat untuk bekerja keras, karena bekerja keras atau sifat gigih gitu menjadi hal yang baik bagi manusia. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 6 ayat 6-9, kita bisa dapati bahwa Amsal ingin menegur mereka yang punya sifat malas, punya sifat yang nggak mau bekerja, supaya manusia harus jadi manusia yang punya sifat gigih, harus jadi manusia yang punya keinginan untuk bekerja keras di dalam hidupnya. Dan itu baik bagi manusia. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah hidup manusia itu cuma sementara aja. Apabila kita terlalu fokus pada hal yang duniawi, dan mungkin saja nanti di masa mendatang kita bisa mencapai yang namanya puncak kesuksesan dalam hidup kita. Mungkin juga kita bisa mencapai hidup yang penuh kekuasaan, mencapai hidup yang penuh kehormatan, atau apapun yang saat ini hatimu cita-citakan gitu ya. Dengan bekerja keras engkau bisa menggapainya. Kalau sudah sampai di sana, selanjutnya apa? Karena di dalam dunia yang sementara ini, segala kecerdasan kita, kehebatan kita, kekuatan, kekuasaan, kegigihan, kehormatan dan segala pencapaian manusia itu hanya seperti bunga rumput yang akan layu dan juga akan mati. Artinya sementara, ada masanya. Dan itu gak bisa memberi jaminan bahwa itu bisa menyelamatkan hidup manusia dalam keabadian. Semuanya hanya sementara. Maka dari itu kita perlu mempelajari satu hal sebelum kita membuat rencana, sebelum kita ingin mencapai sesuatu hal di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai bekerja keras, sebelum kita membuat sebuah rencana dalam hidup, mari pikirkan satu hal. Sudahkah semuanya itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Sudahkah itu saya juga dasari dengan firman Tuhan? Untuk tahu apa yang Tuhan mau, kita bisa pelajari lewat firman-Nya. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kita setelah belajar perlu juga ambil tindakan selanjutnya, yaitu mendasari hidup kita di dalam firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita hanya akan dipenuhi berbagai hal duniawi yang tanpa kita sadari, itu akan membawa kita pada kehancuran, membawa kita kepada yang namanya kebinasaan. Tetapi firman Tuhan punya kuasa untuk memperbaharui hidup kita. Firman Tuhan punya kuasa
untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Firman Tuhan memberikan pedoman bagi kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Firman Tuhan punya kuasa untuk memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dalam hati dan juga pikiran kita. Firman Tuhan juga punya kuasa untuk menuntun hidup kita pada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka dari itu, mari saudaraku untuk memulai sebuah kebiasaan yang baru, yaitu mengawali keseharian kita, mendasari hidup kita pada firman Tuhan. Karena saya percaya setiap pribadi yang mau mendasari hidupnya pada Tuhan melalui firman-Nya yang hidup akan memperoleh kemenangan. Mari mulai kebiasaan yang baru. Kalau hari-hari ini kita masih mengawali hari-hari kita dengan membuka gadget atau melakukan aktivitas lainnya dalam hidup ini, saya coba ajak untuk kita semua memulai yang baru. Awali pagi ini bukan dengan sosial media, bukan dengan berbagai hal duniawi lainnya, tapi awali melalui firman Tuhan, melalui renungan yang bisa kita dengar, melalui berbagai media yang bisa memberikan kita perspektif tentang firman Tuhan. Karena saya percaya iman kita semakin hari akan semakin bertumbuh seiring kita mempelajari firman Tuhan. Mari awali hari dan juga dasari hidup kita melalui firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami bersyukur atas semua anugerah-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang selalu menemani keseharian kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami hendak kembali melanjutkan keseharian kami. Tapi sebelum kami mengawali keseharian kami butuh tuntunan kasih-Mu Tuhan untuk menjalani keseharian kami. Kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kami sukacita, damai sejahtera, kebijaksanaan dan juga kasih, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik dan terus bisa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Apabila saudara merasa terberkati melalui renungan ini, silahkan klik tombol like dan juga silahkan dibagikan kepada siapapun yang saudara kasihi, supaya semakin banyak orang yang juga terberkati melalui renungan hari ini. Selamat menjalani keseharian kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara.